Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Jole Channel. Kali ini gue akan bahas tentang perawatan murai muda. Terus judul yang akan gue bahas tentang murai muda yang drop mental. Gimana cara memulihkannya? Lihat channel gue, tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, seperti tadi pembukaan yang gue udah bilang, gue bakalan ngebahas seputar muda hutan yang drop mental karena digantangan ya, karena umurnya dia masih muda. Langsung aja gue masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita lihat dulu burungnya ya. Kebanyakan kalau muda hutan banyak beberapa faktor yang mengakibatkan dia drop mental. Pertama, kalau burung muda digantangkan, otomatis kan resikonya pasti kalah mental, dan dia itu mentalnya itu kan belum stabil. Jadi udah nggak aneh kalau untuk murai muda. Untuk itu, kalau kita lihat dari segi gejalanya itu kan kadang-kadang ada yang lagi enak-enak main sujud-sujud ya kan, tiba-tiba dia nabrak jret kanan terus ngebebek ngelowo. Ada juga yang diem, dia nggak mau bunyi. Ada juga main dur set ngetem terus di rumah dia nggak mau bunyi. Ada juga itu yang menyebabkan kelihatan dari burungnya yang emang drop mental. Nah, gue di sini bakal ngebahas tentang gimana cara memulihkan dia supaya dia bisa digantang lagi. Gitu. Langsung, yang pertama, kalau dari segi rawatan gue yang pertama sesuai pengalaman, mungkin ada 4 cara. Dan itu juga istilahnya pengalaman gue yang kemarin yang sudah gue ini rawat. Kebetulan kan ini juga gue bawa satu nih, yang contohnya ini yang kemarin yang drop mental, yang di rumah juga nggak mau bunyi gitu kan. Udah hampir 2 minggu lah di rumah, karena dia kemarin mungkin kita jorok ya karena kan istilahnya udah enak gitu burungnya. Nah, untuk itu gimana caranya Bang Jole ya kan? Kawan hobi di sini bisa satu, kita jangan cara mengasingkan dia. Gimana cara mengasingkannya? Nah, gue bahas lagi. Cara mengasingkannya gini. Kenapa gue bikin konten di sini? Karena kan posisi burung ini kan jauh dari rumah. Nah, kenapa sih mesti diasingkan? Karena gini, kalau dia sering diketemukan atau kebetulan di rumah gue ada 8 yang murai. Jadi mungkin dia juga ketekan gitu kan. Udah gitu dia stres karena drop mental, dia makin ketekan, makin aja dia ngedown tuh mentalnya. Makanya mesti diasingkan. Ya minimal istilahnya jangan ngedengar suara murai lah gitu. Dan jangan juga, kalau bisa sih pengalaman gua, jangan dulu dikasih masteran. Kalau perlu sih yang penting dia sendiri tenang, biar dia istilahnya menimbulkan lagi fighter dia gitu. Terus yang kedua, dengan cara pengembunan. Ini pengembunan paling penting untuk murai yang drop mental, apalagi murai muda. Murai muda juga bagus untuk diembun. Karena apa? Kita ngembun, saya sendiri dari mulai jam 4 subuh ngembun murai. Untuk apa? Satu, gunanya itu untuk pengembunan, dia itu mengembalikan kepedean dia, terus mengembalikan mental dia. Karena gini, kalau di embun dia itu bunyi pertama sebelum burung lain yang bunyi. Otomatis kan burung murai ini kan dia tipenya teritorial. Dia kan mencari kawasan-kawasan yang menurut dia itu punya dia gitu kan. Nah, untuk itu dari tahap pengembunan ini paling penting untuk mengembalikan mentalnya dia lagi. Tuh, yang ketiga dengan cara menaikkan ekstra puding. Nah, di sini mungkin ya teman-teman beda cara atau gimana. Cuman kalau pengalaman gua yang udah gua pernah gitu, yang udah gua alamin, saya naikin porsi jangkrik. Ini
gunanya menaikkan porsi jangkrik ini kan dulu setelannya 33 nih, dan sesudah dia drop mental karena kemarin gue gantang gitu kan, dia istilahnya langsung macet bunyi lah gitu. Nah, di gua naikkan jadi 7. Untuk apa? Biar gua memupuk di situ birahinya dulu, gua tinggiin dulu set. Sesudah tinggi, birahinya udah gua tinggi set. Terus kan dia mungkin istilahnya pasti dia kan kalau udah ada birahi emosinya juga kan pasti naik. Nah, di situ gua nggak gue sengaja biar naik dulu nih dua-duanya nih, emosi sama birahi nih, kan dia jarang ketemu burung juga kan, istilahnya dia sendirilah udah emosi sendiri udah mulai bunyi gacor-gacor lagi, birahinya juga udah kembali lagi, tenaganya udah kembali lagi, emosinya udah kembali lagi. Nah, baru di situ kita cari lagi settingan yang dari istilahnya yang enak buat dia, karena gini kita juga emang kalau menaikkan extra puding pasti kita juga resikonya kita pasti cari lagi settingan yang enak buat di lapangan, kan belum tentu di rumah bunyi di lapangan kerja gitu kan, makanya kita mesti cari ke nol lagi, cari lagi lah istilahnya. Itu sih kalau menurut saya sih nggak begitu lama kalau mencari settingan untuk di lapangan. Yang penting kan dia udah ada dulunya kan, udah pernah di gantangan istilahnya, udah ada pernah ada mentalnya, dan ini burung juga kan udah pernah kerja di lapangan gitu. Nah, yang terakhir cara gua yang paling ekstrim nih, kalau udah nggak dapet kesana kesini ya kan, udah bingung, dengan cara paling gua trik sama cewean. Karena apa? Kalau misalkan gini, wanita manusia aja kalau misalkan di depan perempuan pasti dia kan istilahnya menimbulkan jati dirinya ya kan, atau itu bagaimana caranya lah. Nah, untuk itu gua dengan cara itu, gimana caranya Bang Jole gitu kan, ini untuk kawan hobi ya. Kalau misalkan murai kita drop mental setelah digantung nih, apalagi murai muda, kita cari cewean lah istilahnya, kita cari cewean yang udah ada birahinya, udah bunyi-bunyi. Nah, kita cara di situ misalkan di sini murai nih, jarak 5 meter lah, kita tunjukin aja, kita sama-sama buka nih, yang satu di sana yang satu di sini. Misalkan dia biarkan dia dulu berapa menit, 5 menit atau 10 menit, jangan lama-lama, sampai dia pede dulu udah berapa hari gitu kan, untuk terapi ini. Sebisa mungkin sampai burung ini bener-bener dia mentalnya tuh keluar. Ciri-cirinya gampang ini, kalau mentalnya udah keluar dia sering bunyi di rumah, istilahnya udah enggak, apalagi kalau bisa dengerin suara murai, kita pancing handphone, dia udah mulai istilahnya nembak-nembak lah. Nah, mungkin di situ juga udah kelihatan mentalnya balik lagi. Cuman jangan dulu kita main ke lapangan. Nah, di situ kita terus terapi dan gitu. Kalau bila udah seperti itu, jangan dipakai terapi itu lagi, kita stop. Nah, kita stop, balikin lagi ke pengembunan dan pengasingan masih di situ sampai burung ini enak gitu kan. Kadang-kadang kan kalau untuk terapi ini yang mengembalikan mental murai muda ini kan, kadang-kadang ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan dia bisa balik lagi mentalnya itu setelah dia mabung dan setelah dia mapan. Ini sih kalau untuk murai gimana sabarnya kita aja, yang penting kan kita udah melalui cara yang benar gitu kan. Istilahnya kan kalau burung juga dia punya karakter yang, dan itu kita nggak bisa istilahnya nggak bisa memaksakan karakter dia gitu. Udah mungkin cukup lah pembahasan untuk kali ini. Semoga kawan hobi semua bisa dapat ilmu dari saya, dan di sini juga saya bukan menggurui kawan-kawan hobi, tetapi kan saya bagi-bagi cerita, sharing gitu. Mau dipakai ya monggo, mau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya ya seperti inilah istilahnya, kalau kita perawat gitu kan, pasti kita murai gini mesti gini, murai gini mesti gini. Karena gini, murai nggak bisa kita, istilah burung itu kan dia punya naluri sendiri-sendiri.
dan kita juga nggak bisa itu ngubah naluri atau karakter dia. Kita cuma bisa mengikuti apa yang dia mau dan apa yang pasnya untuk dia. Kembali lagi, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bila istilahnya mau tanya-tanya, nanti saya ada nomor WA saya, dan mau sharing-sharing juga nggak apa-apa. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.